Selamat datang di Nice Clinic, dan hari ini kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, ada Dr. Mimi dan juga Dr. Melissa. Hari ini kita akan membicarakan tentang degenerative disease atau apa dok? Biar bisa lebih jelasnya, tolong bantu jelaskan kepada kita semua yang ada di sini. Silakan Dr. Mimi. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung dengan Nice Clinic hari ini. Saya mungkin lebih gampang mengerti degenerative disease itu lebih seperti penyakit kronis, dan penyakit kronis yang paling sering di Indonesia satu itu cardiovascular disease, ya, penyakit jantung, dan itu bisa heart attack, ya, atau stroke, ya, itu penyakit jantung itu the number one chronic disease in Indonesia between men and women. Yang kedua itu neurodegenerative disease, yaitu Alzheimer's, Parkinson's, atau lebih dementia, dan setelah itu metabolic disease termasuk diabetes, ya, non-alcoholic fatty liver disease, dan satu lagi itu kanker. Jadi gimana supaya kita bisa mencegah degenerative disease itu? Oke dok, dari penjelasan tadi berarti degenerative disease itu terjadi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Jadi ini adalah penyakit yang tidak ujung langsung muncul gitu kan ya. Jadi dia build over time gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa mencegahnya dok? Jadi cara yang dulu itu pakai metodenya uji coba, ya. Jadi kayak eksperimental, betul sekali. Jadi ini dietnya pas ternyata buat teman aku dia berhasil turun berat badan dengan cepat gitu. Tapi kok di aku nggak berhasil, aku coba yang lain gitu ya. Itu namanya uji coba ya. Tapi sekarang kita nggak usah pakai uji coba lagi dengan pasien. Dan di Nice Clinic ini kan fokusnya di wellness. Jadi gimana supaya kita bisa mempertahankan kondisi sehat di pasien-pasien kami gitu ya. Dan caranya untuk mengerti individual DNA masing-masing. Jadi kita bisa tahu untuk nutrigenomiknya gimana, untuk sport genomiknya gimana, dan untuk resiko kena penyakit degeneratif atau penyakit kronisnya yang harus diutamakan yang mana. Berarti dengan kita mengetahui, kita uji DNA tadi ya, secara simpel ngomongnya uji DNA, kita jadi tahu faktor-faktor resiko apa yang ada di dalam diri kita gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, DNA itu apa sih dok? Jadi DNA itu semua orang ada di dalam tubuh kita. It's the building blocks of our body. Dan kalau kita mau bangun rumah, kita adanya yang namanya blueprint, ya. DNA is like our blueprint for our health. Jadi sebelum kita lahir pun itu DNA-nya sudah ada, ya. Dan kalau kita bisa baca DNA itu, which sekarang kita udah bisa, kita bisa mengerti what is the trajectory of our health, what is the road that we're traveling on, what is the diet that is most suitable for us, dan lain-lain. Itu gimana caranya? What should we do gitu untuk kita bisa ngetes DNA kita gitu? Oke, so sekarang saya sebenarnya dari Asaran, dari perusahaan Asaran, dan itu clinical genomic testing company. So not only do we test for the genomics, but we also offer clinical treatments, and we work together with visionary clinics seperti Nice Clinic. We're very proud to be working together with Nice Clinic, because it's a clinic that is focused in prevention, di pencegahan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang berminat, bisa datang ke Nice Clinic dan swab, buccal swab. Jadi itu kayak semacam COVID swab, tapi yang ini nggak sakit. Itu cuma swab bagian dalam ini, dan dari situ kita bisa baca untuk 360 trait, jadi lumayan banyak juga. Jadi nanti mereka bisa datang, pasien bisa datang, lalu dites gitu ya, diambil DNA-nya kayak DNA sampling di FBI, kalau di film-film kayak gitu ya, DNA sampling gitu, habis itu nanti DNA-nya disimpan dan nanti dikirim gitu ya, nanti akan keluar reportnya, seperti itu ya. Iya, ini sebenarnya jadi sangat berguna kalau misalkan kita kan selama ini mungkin kalau kita ke dokter, kita baru misalkan sakit kepala, kita baru ke dokter dikasih obat. Dengan kita melakukan ini sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan sebelum kita
pada akhirnya benar-benar jatuh sakit seperti itu ya dok ya. Oke dok, tadi kita udah ngomongin soal degenerative disease, tapi ada satu topik banget yang lagi populer banget di hari-hari ini gitu ya. Ini ngomongin soal mental health disease atau mental health disorder gitu. Bisa nggak sih mental health disorder itu didetek atau diketahui sejak dini gitu dengan genomic scan itu misalnya? Saya merasa belum terlalu banyak dokter yang fokusnya di mental health. Sedangkan maybe all of us need mental health help, especially coming off of the heels of the pandemic. Kita memang banyak stressor, mau physical atau mental stressor itu banyak banget. And we all need mental health wellness gitu. Back to your question. Semua penyakit itu sebenarnya bukan semua, tapi kebanyakan penyakit itu memang ada hubungan antara genetik dengan environment dan lifestyle, ya. Untuk mengetahui genetic predisposition to mental health disorders itu sangat bisa dengan pemeriksaan asaran, ya. Jadi dari yang 360 trait yang tadi kita membahas itu juga ada untuk mental wellness. For your risk of bipolar disorder, schizophrenia, depression, anxiety, dan lain-lain itu banyak banget ya masalah kesehatan mental. And what I really admire about Nice Clinic is you are releasing the stigma against mental health, which is sangat penting dan sangat dibutuhkan di Indonesia. Jadi ya, salut buat Nice Clinic. Thank you so much Dr. Mimi buat penjelasannya tadi tentang DNA testing, degenerative disease dan segala macam, dan juga ternyata Nice Clinic ini juga menawarkan ada berbagai treatment untuk beauty, untuk dan juga wellness. Bisa di sini ada dengan Dr. Melissa bisa membantu kita semua untuk menjelaskan tentang apa aja yang ditawarkan di Nice Clinic ini. Hi everybody. Oke, kita hari ini happy banget untuk pembukaan grand opening dari Nice Clinic yang kita udah bisa lihat sendiri di sini tentang beauty and wellness. Tadi kita udah sempat bahas tentang wellness ya dok. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang beauty. Siapa sih kita di sini yang nggak mau cantik dan ganteng? Kemungkinan semua mau ya dok. Mau? Juga mau dok. Boleh dok. Siapa yang mau awet muda? Semua mau ya. Oke. Sekarang itu bukan hal yang mustahil untuk menjadi tetap muda, tetap sehat, dengan tetap cantik ataupun ganteng. Dan itu bukan suatu keperluan yang perlu tutup-tutupi lagi. Kita semua sudah benar-benar perlu itu jadi sebagai kebutuhan primer kita. Saya rasa sekarang kebutuhan beauty itu sekarang jadi kebutuhan primer gitu ya dok ya. Karena semua tuntutan kerja, semua kita perlu untuk tampil menyenangkan diri kita sendiri gitu ya dok. Oke. Sedikit mengenai beauty, khusus Nice Clinic di sini kita akan ada bukan cuma perawatan dari estetik di outer, bukan cuma yang di luar, tapi juga di inside. Jadi kita akan kombinasi nanti dengan genomic, gitu. Kita akan combine misalnya pasien dengan acne problem. Acne problem ini ternyata kita sudah sounding tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat dan juga tidak hanya dengan laser. Nah, kita bisa akhirnya kombinasi dengan genomic. Nah, ternyata maybe faktornya ternyata hormonal. Dari genom tersebut nanti kita bisa sounding hormonal mana sih yang ternyata juga bukan cuma hormonal, hormonal itu cuma garis besar betul ya dok ya. Tapi hormonal mana sih yang ternyata menyebabkan acne problem ini, dan everybody itu beda-beda punya problemnya betul ya dok. Oke, kasus kedua misalnya ada faktor keturunan dari melasma. Kita biasanya cuma tahunya pasien datang, dok saya ini freckle tapi saya nyerah karena saya punya keturunan, betul ya dok ya? Oke, bedanya apa Nice Clinic dengan klinik-klinik lain? Faktor keturunan itu hanya satu faktor. Nah dalam satu faktor itu kita bisa telaah. Ternyata faktor keturunan mana nih yang menyebabkan faktor utama munculnya daripada melasma problem tersebut. Melasma kalau yang belum tahu, melasma itu satu kondisi flek yang orang secara general disebut flek di wajah. Flek sendiri itu kan ada freckles, ada melasma gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir, kita semua ada di sini untuk sama-sama yuk kita buat wajah kita, badan kita sehat dan juga tetap cantik dan ganteng gitu ya dok. Oke, kita sekarang masuk ke anti-aging nih dok. Anti-aging di bagian wellness juga bisa ya dok ya. Kita akhirnya mencegah anti-aging itu dengan genomic
terapi. Selain itu, nanti juga kita bisa otomatis yang sudah sering dengar ya, ada filler, ada thread lift, ada botox. It's a general treatment yang aman untuk dilakukan. Teman-teman semua juga bisa melakukan itu secara bukan ketergantungan ya. Orang kadang kata ketergantungan itu jadi menakutkan, kan sebenarnya bukan ketergantungan. Siapa sih yang nggak mau terus cantik? Siapa yang nggak mau terus ganteng? Nggak ada ya. Jadi karena satu treatment itu ada masa habisnya. Misalnya botox itu adalah 6 bulan treatment, 6 bulan terapi, kita harus ulang. Harus atau enggak? Kalau dibilang harus atau enggak? Tidak harus. Boleh nggak diulang? Boleh. Jadi makin jelek nggak kalau nggak diulang? Tidak, makin jelek. Yang ada dengan pengulangan treatment, otomatis kerutan itu, misalnya kalau kita ambil botox ya, botox itu kerutan dinamis. Kerutan dinamis otomatis akan terus terbentuk dengan cara kita berekspresi, misal tersenyum, dengan cara kita mengernyitkan dahi. Kepada bapak-bapak biasanya tuh ya, seneng banget tuh kalau mikir ngernyit. Bapak-bapak seneng ya Pak, ngernyit gitu dahinya ya. Oke, jadi dahi itu jadi sering berkerut. Oke, dengan botox kita akhirnya bisa menangkal kerutan tersebut dengan kita mainkan botox di daerah frontal. Frontal itu daerah sini berarti ya, misalnya satu kasus yang mengernyit. Oke, jika tidak diulang botox, kerutan akan muncul lagi atau enggak? Bisa muncul, tetapi biasanya kalau kita faktor kebiasaan itu sudah jadi reda, jadi tidak akan terus naik turun lagi. Harus diulang atau enggak? Jadi kerutan tambah banyak atau enggak? Tidak. Karena kan kita misalnya gini, pasien yang sudah botox, anggapannya rutin 10 tahun ya dok, betul ya dok, setuju ya? 10 tahun dia rutin botox, selanjutnya dia tidak botox lagi. Bingung nggak dok dia kalau ngeliat kulitnya, kok saya jadi jelek, kok saya jadi berkerut? Padahal sebenarnya 10 tahun sudah berlalu. Yang memang 10 tahun itu otomatis manusia hidup pasti akan terus bertambah gajinya, betul ya dok ya? Nah, tetapi dengan 10 tahun pertambahan usia itu kita akan bisa tahan, sehingga kerutan tidak bertambah banyak dengan botox terapi, ataupun kita buat supaya wajahnya tidak turun banyak dengan filler terapi ataupun dengan thread lift terapi begitu. Jadi orang bilang banyak jalan menuju Roma. Tenang saja, datang ke Nice Clinic, kita menemukan banyak jalan menuju ke beauty and wellness. Jadi teman-teman semua jangan lupa datang ya ke Nice Clinic. Karena apa? Kita lagi ada promo besar loh, 30%, and itu berlaku untuk all treatment dari head to toe. Jadi kita di sini treatmentnya kan dari head to toe ya, dari rambut bisa sampai ke kaki, sampai ke genomic, itu semua diskon 30%. Silahkan datang, kita juga akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan dokter-dokter yang tentunya paling terbaik di bidangnya. Sampai ketemu di sini, bye bye.